Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amir Zurik selaku moderator dari video presentasi kali ini. Pada video kali ini kami selaku kelompok 1 dari mata pelajaran bimbingan konseling kelas 11 MIPA 3 akan melakukan presentasi di dalam video mengenai materi bimbingan konseling yang telah ditetapkan oleh guru kami yaitu Ibu Mirza, yaitu mengenai mengenal jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 11 MIPA 3. Dan pada video kali ini, kami akan melakukan presentasi materi BK dengan judul presentasi kami yaitu Let's Get to Know Ways to Get into PTN. Jadi di video kali ini, kami akan mengenalkan kepada teman-teman semua mengenai pilihan jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Presentasi ini pun akan disampaikan oleh saya sendiri atas nama Amir Aziz Zohrik beserta rekan-rekan saya yaitu Muhammad Randy Hamiwanadi, Nabilah Azah Agripina, Tri Imania Syafutri, Zirinda Ulkianti, dan Muhammad Fadil Rizky Sakti. Mengenal PTN 1. Apa sih itu PTN? Perguruan Tinggi Negeri atau PTN adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Tepatnya berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai perguruan tinggi milik pemerintah, PTN diwajibkan untuk mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk melanjutkan pendidikan di PTN tersebut. Mengenal PTN 2, let's find out shall we? Apa sih itu PTN? Biaya pendidikan di PTN dibantu dan diberikan subsidi oleh negara, sehingga secara umum tergolong lebih rendah dibandingkan perguruan tinggi swasta atau PTS. Beberapa contoh perguruan tinggi negeri unggul yang ada di Indonesia antara lain adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Brawijaya. How to get into? Secara umum, terdapat 3 jalur masuk utama dari perguruan tinggi negeri, yaitu yang pertama SNMPTN yang berubah menjadi SNBP, yang kedua SBMPTN yang berubah menjadi SNBT, dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Perubahan jalur masuk PTN. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus melakukan penyempurnaan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan melakukan transformasi terhadap seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN mulai tahun 2023. Salah satu transformasi tersebut yakni perubahan pengelola tahapan seleksi penerimaan di mana sebelumnya tugas tersebut dilakukan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, kemudian akan beralih dilaksanakan oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB mulai tahun 2023. Apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi? Yang pertama, dari segi namanya, pada pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, seleksi berdasarkan nilai rapot atau jalur undangan memiliki nama lain yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan kemudian kini bertransformasi menjadi SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua, dari segi namanya, pada pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes pun juga berubah dari yang awalnya bernama SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan kemudian kini bertransformasi menjadi Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT. Sedangkan untuk seleksi mandiri tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan karena nama dari ujian mandiri pun tergantung pada universitas yang bersangkutan. Yuk kenali perbedaan sistem pelaksanaan SNMPTN dan SNBP. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui sistem pelaksanaan penyeleksian mahasiswa baru guna mempersiapkan diri kita sedini mungkin. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Ada beberapa aturan yang ditetapkan oleh SNPMB untuk calon peserta SNBP, yaitu terkait PDSS, akreditasi sekolah, dan pilihan program studi. Kita bahas satu persatu ya. Syarat yang pertama yaitu siswa memiliki prestasi akademik. Syarat yang kedua, NISN siswa yang terdaftar di PDSS. Syarat ketiga,
nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisi di PDSS. Dan syarat yang keempat, siswa wajib mengunggah portofolio bagi yang ingin mengambil program studi seni dan olahraga. Data atau persyaratan di atas merupakan syarat untuk mendaftar di seleksi SNBP. Untuk persyaratan kuota sekolah sendiri, SMA, MA, atau SMK yang berhak memiliki kuota untuk memasukkan siswanya ke seleksi SNBP adalah sekolah yang memiliki NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Yang kedua, untuk ketentuan akreditasi, sekolah yang memiliki akreditasi A memiliki kuota 40% siswa terbaik di sekolahnya. Sekolah dengan akreditasi B memiliki kuota sebesar 25% siswa terbaik di sekolahnya. Dan untuk akreditasi C dan lainnya memiliki kuota 5% siswa terbaik di sekolahnya. Dan syarat yang ketiga, sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya data siswa yang eligible sesuai dengan ketentuan poin nomor 2. Penting halnya bagi sekolah untuk mengisi PDSS, karena mengingat pada tahun-tahun sebelumnya banyak sekali siswa yang gagal mengikuti seleksi SNBP karena sekolah telat mengisi data-data di PDSS. Bagaimana cara memilih prodi di SNBP? Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN yang berbeda. Jika peserta SNBP memilih 2 program studi, maka salah satu PTN harus berdomisili pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asal dari peserta SNBP. Jika memilih satu program studi saja, maka peserta SNBP dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Yang ketiga, siswa dari berbagai jurusan bebas memilih rumpun prodinya dengan catatan penilaian masing-masing PTN yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan penilaian masing-masing PTN yang berbeda? Seperti yang kita ketahui, ketentuan dari SNPMB mengatakan bahwa penilaian SNBP itu adalah minimal 50% nilai rapor dan maksimal 50% nilai penggali minat dan bakat. Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan kebijakan dari masing-masing PTN atau universitas yang bersangkutan. Seperti teman-teman bisa melihat dalam PPT yang disajikan, ada perbedaan kebijakan dari PTN A dan PTN B, di mana kebijakan yang diterapkan oleh PTN A, ia mengambil nilai 60% sebagai nilai rapor dan 40%-nya sebagai nilai penggali minat dan bakat. Sedangkan kebijakan di PTN B, untuk penyeleksian SNBP itu dilihat 55% dari nilai rapor dan 45% nilai penggali minat dan bakat. Jadi, untuk penilaian SNBP ini kita tidak bisa pastikan bagaimana cara universitas-universitas yang ingin dituju oleh calon mahasiswa baru dalam melakukan penyaringan atau penyeleksian calon mahasiswa yang akan masuk ke universitas yang bersangkutan. Kriteria pelaksanaannya bagaimana? Salah satu perbedaan yang sangat mencolok dari SNMPTN dan SNBP adalah kriteria penilaiannya, yaitu jika di SNMPTN penilaiannya dari 6 mapel sesuai jurusannya masing-masing. Misalnya, siswa dengan jurusan IPA, nilai mata pelajaran yang dilihat untuk SNBP itu hanyalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, biologi, kimia, dan fisika. Dan untuk siswa yang berasal dari jurusan IPS, nilai mata pelajaran yang dilihat hanyalah nilai dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Sedangkan di SNBP, bobot penilaiannya itu terdiri dari 2 aspek, yaitu minimal 50% nilai rata-rata rapor secara keseluruhan mata pelajarannya dan maksimal 50% nilai mata pelajaran penggali minat dan bakat serta sertifikat prestasi atau portofolio bagi siswa yang hendak mengambil program studi seni dan olahraga. Jika SNMPTN sebelumnya berfokus pada nilai mata pelajaran tertentu saja, SNBP 2023 mempertimbangkan nilai dari seluruh mata pelajaran. Jadi baik mapel wajib, mulok, peminatan, dan berapapun jumlahnya, semuanya akan menjadi kriteria penilaian dalam SNBP. Ketahui mapel pendukungmu. Perubahan utama dalam seleksi SNBP selanjutnya adalah siswa diperkenankan untuk melakukan lintas jurusan saat memilih program studi di seleksi SNBP tanpa terkecuali. Sebagai gantinya, SNPMB menambahkan aturan baru berupa mata pelajaran pendukung sebagai salah satu aspek penilaian SNBP. Hal ini dibutuhkan untuk mengukur kemampuan siswa sebelum masuk ke program studi pilihannya. Sebagai contoh,
Jika peserta hendak memilih program studi kedokteran, maka selain melihat dari nilai mata pelajaran secara keseluruhan, ada nilai-nilai mata pelajaran tertentu sebagai pendukung agar peserta tersebut dapat masuk ke program studi kedokteran. Contohnya adalah biologi dan atau kimia. Kemudian juga ditambah lagi dengan aspek berupa sertifikat prestasi yang dimiliki oleh peserta atau calon mahasiswa baru. Untuk data mata pelajaran pendukung ini dapat teman-teman cari di internet. Why does it change? Kenapa mesti berubah ya? Alasan yang pertama adalah agar peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran dan tidak hanya fokus pada mapel jurusannya saja. Adapun alasan yang kedua, karena suatu pekerjaan pada dasarnya membutuhkan banyak ilmu dan tidak satu saja. Adapun alasan yang ketiga, agar peserta didik selaku calon maba dapat berkuliah sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Bagaimanapun, jalur untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, kita harus selalu keep up dan juga update tentunya agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sedikit penjelasan tambahan mengenai perbedaan kriteria penilaian masing-masing universitas atau PTN di Indonesia. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, masing-masing universitas atau PTN Indonesia itu bisa saja jadi memiliki kebijakan yang berbeda dalam menyeleksi mahasiswa barunya. Karena ketentuan dari SNPMB sendiri itu tidak terlalu memaksakan agar universitas atau PTN Indonesia itu menyelenggarakan penilaian yang sama dalam menyeleksi mahasiswa barunya. Mungkin teman-teman bisa melihat berbagi di sosial media atau memiliki kenalan yang mana dia itu terlalu mementingkan untuk meraih nilai yang tinggi di rapor. Namun di sisi lain dia itu tidak mementingkan untuk mencari prestasi sebagai salah satu aspek pendukung atau penyokong dalam penyeleksian SNBP. Sehingga peluang lolos SNBP dari orang tersebut semakin mengecil. Misalnya ada 2 orang, yang satu memiliki nilai rapor yang lebih tinggi, sedangkan yang satu lagi memiliki nilai rapor yang sedikit lebih rendah. Namun, siswa yang memiliki nilai rapor yang sedikit lebih rendah ini memiliki sertifikat prestasi yang jauh lebih mumpuni atau bahkan pernah menang di lomba nasional maupun internasional. Sedangkan siswa yang memiliki nilai rapor yang lebih tinggi ini memiliki prestasi namun tidak terlalu menunjang karena dia hanya misalnya sertifikat peserta. Jadi selama dia bersekolah, yang satu hanya mementingkan nilai rapor, dan yang satu lagi dia itu tidak hanya mementingkan nilai rapor, tapi juga mementingkan aspek pendukung lainnya yaitu sertifikat prestasi. Maka kemungkinan besar siswa yang lolos adalah siswa yang memiliki nilai rapor yang sedikit lebih rendah, namun memiliki sertifikat prestasi yang sangat menunjang. Jadi teman-teman, saran dari kami, jangan sampai teman-teman terlalu fokus dalam mengejar salah satu aspek penilaiannya, sedangkan tidak mementingkan atau acuh tak acuh kepada aspek penilaian lainnya seperti nilai penggali minat dan bakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penilaian dari SNBP ini adalah maksimal 50% nilai penggali minat dan bakat dan minimal 50% nilai rapor. Jika universitas itu menerapkan maksimal 50% nilai penggali minat dan bakat, yang mana itu adalah merupakan angka yang cukup tinggi untuk menyaring seleksi SNBP ini, bisa saja jadi teman-teman yang terlalu mementingkan nilai rapor ini memiliki peluang lolos yang lebih kecil dibandingkan teman-teman lain yang memiliki sertifikat prestasi yang sangat menunjang dibandingkan teman-teman. Teman-teman, perlu diketahui bahwa selama kita berada di SMA sangat penting bagi kita untuk mencari prestasi sebanyak-banyaknya. Karena seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, salah satu aspek penilaian dari SNBP adalah maksimal 50% nilai penggali minat dan bakat, yang di dalamnya adalah sertifikat prestasi. Lantas, prestasi perlombaan apakah yang dapat dilampirkan sertifikatnya di SNBP? Nah, berdasarkan ketentuan SNPMB, peserta SNBP itu dapat melampirkan maksimal 3 sertifikat prestasinya. Prestasi yang dapat digunakan itu berdasarkan sumber informasi yang telah kami baca. Yang pertama adalah prestasi perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Ristek, dan juga lembaga-lembaga yang berada di naungan Kemendikbud Ristek. Contohnya adalah Ki Hajar STEM, OSN atau O2SN, FL2SN, Velsi, Fiksi, Opsi, dan lain sebagainya. Selain dari perlombaan tersebut, juga ada perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh universitas atau PTN atau PTS di Indonesia. Misalnya perlombaan yang diselenggarakan oleh ITS, ITB, UGM, UI, IPB, UNPAD, Undip, dan lain sebagainya.
Teman-teman juga dapat melampirkan sertifikat dari perlombaan di luar dari lembaga tersebut. Tapi memang berdasarkan sumber yang kami baca, pihak penyeleksian SNBP itu akan lebih mengutamakan peserta yang memiliki prestasi-prestasi dari lembaga yang telah kami sebutkan sebelumnya. Yuk, kenali perbedaan sistem pelaksanaan SBMPTN dan juga SNBT. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui sistem pelaksanaan penyeleksian mahasiswa baru guna mempersiapkan diri kita sedini mungkin. Perubahan SBMPTN menjadi SNBT. Apa itu SNBT? Kepanjangan dari SNBT adalah Seleksi Nasional Berbasis Tes untuk Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang merupakan PTN berdasarkan atas tes dari ujian tertulis berbasis komputer, atau yang biasa kita kenal dengan istilah UTBK. Dan bisa juga ditambah dengan kriteria dari ketetapan perguruan tinggi negeri itu sendiri. SNBT ialah pengganti dari SBMPTN, atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi pada tahun 2023. Siswa di seluruh Indonesia yang tidak lolos atau tidak berkesempatan mengikuti seleksi SNBP dapat mengikuti seleksi SNBT. Apa saja persyaratan untuk mengikuti seleksi SNBT? Ternyata ada beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh SNPMB untuk calon peserta SNBT pada tahun 2023. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, memiliki akun SNPMB. Yang kedua, warga negara Indonesia dengan NIK yang telah terdaftar. Yang ketiga, merupakan siswa SMA, MA, ataupun SMK sederajat dengan surat keterangan siswa. Yang keempat, usia maksimal 25 tahun. Yang kelima, siswa lulusan 2 tahun sebelumnya dengan ijazah dan maksimal usia 25 tahun. Yang keenam, dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Yang ketujuh, mengunggah portofolio bagi prodi, seni, dan juga olahraga. Yang kedelapan, peserta tunanetra melampirkan surat keterangan. Adapun data tersebut merupakan syarat pendaftaran SNBT pada tahun 2023 ya. Apakah berbayar? Sedikit berbeda dengan SNBP, jika kalian ingin mendaftar sebagai peserta dari UTBK, SNBT, maka kalian perlu merogoh kocek sebesar Rp200.000 dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi loh. Sedikit perbedaan lagi dengan SNBP. Saat kalian ingin memilih prodi, maksimal prodi yang dapat kalian pilih adalah 2 dari 2 atau 1 PTN yang sama dan boleh yang berada di luar provinsi asal peserta semua. Perubahan SBMPTN menjadi SNBT. Perubahan dari SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes terlihat salah satunya dari subtes-subtes yang diujikan, yang mana jika pada saat SBMPTN, subtes yang diujikan antara lain ialah TKA atau tes kemampuan akademik dan TPS atau tes potensi skolastik, kecuali pada tahun 2020. Kini di SNBT, subtes yang diujikan hanyalah TPS ditambah dengan literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Subtes SNBT. Serta UTBK, SNBT akan menyelesaikan 155 soal dalam waktu 195 menit. 1. Kemampuan penalaran umum 30 soal. 2. Pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal. 3. Kemampuan memahami bacaan dan menulis 20 soal. 4. Pengetahuan kuantitatif 15 soal. 5. Penalaran matematika 20 soal. 6. Literasi bahasa Indonesia 30 soal.
7. Literasi bahasa Inggris 20 soal. Pemilihan prodi di SNBT. Perubahan terjadi pula pada jumlah program studi yang calon mahasiswa baru akan pilih pada saat proses SNBT berlangsung. Berikut ini perubahannya. Pada SNBT tahun 2024 ini, Camaba berhak untuk menetapkan 4 pilihan program studi yang ingin ditempuh. Dengan ketentuan yaitu 2 pilihan program studi akademik atau S1 dan 2 pilihan program studi vokasi diploma 3 atau diploma 4 atau sarjana terapan. Bentuk soalnya gimana ya? Berikut ini kami sajikan salah satu contoh soal dari subtes pengetahuan kuantitatif di dalam UTBK SNBT. Ayo bersama-sama persiapkan diri untuk menghadapi UTBK SNBT. Saran kami jangan terlalu berharap dengan SNBT ya kawan. Bentuk soal terupdate SNBT. Pengumuman terbaru secara resmi yang disampaikan oleh pihak SNPMB mengenai perubahan yang terdapat di SNBT adalah mengenai bentuk soalnya, di mana terhitung mulai dari 2024, ini soal SNBT akan memiliki variasi soal berbentuk isian singkat. Contoh soal isian singkat diperoleh dari situs SNPMB. Berikut inilah salah satu contoh soal SNBT yang berbentuk isian singkat. Semangat! SNBP atau SNBT ya? Mungkin jika ditanya tentu akan lebih banyak yang menjawab SNBP. Karena kita tidak perlu lagi mempersiapkan diri dengan mempelajari 7 mata pelajaran atau subtes yang bahkan tidak ada mata pelajarannya selama SMA berlangsung. Selain itu, juga jauh lebih sulit karena mengandalkan keterampilan kognitif. Tapi tahukah kalian bahwa nilai dari UTBK itu banyak dijadikan syarat mendaftar sekolah di jenjang yang lebih tinggi, terutama di sekolah kedinasan seperti STAN. Selain itu juga kebanyakan dari jalur mandiri universitas-universitas di Indonesia itu memiliki syarat utama yaitu memasukkan nilai UTBK. Selain itu juga peluang lolos pada SNBT juga jauh lebih tinggi daripada peluang di SNBP karena kuotanya yang memang lebih tinggi. Seperti teman yang bisa lihat, SNBP itu kuotanya minimum 20% dari seluruh peserta yang mendaftar, sedangkan kuota SNBT itu minimum 40% dari seluruh peserta yang mendaftar. Jadi bisa dilihat bahwa kuota untuk SNBT itu 2 kali lebih banyak daripada kuota SNBP. Yuk kenali sistem pelaksanaan jalur mandiri. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui sistem pelaksanaan penyeleksian mahasiswa baru guna mempersiapkan diri kita sedini mungkin. Apa itu jalur mandiri? Yuk cari tahu bersama. Jalur mandiri adalah salah satu metode penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang tidak melalui jalur seleksi nasional, seperti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Calon mahasiswa dapat mendaftar langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kampus tersebut. Apa itu jalur mandiri? Yuk cari tahu bersama. Bagi peserta didik yang masih belum lolos dalam 2 seleksi SNPMB sebelumnya, siswa masih dapat mencoba kembali dengan jalur mandiri, di mana sebelum jalur ini dibuka, PTN akan memberitahu kuota untuk tiap prodinya, sehingga siswa dapat memperkirakan peluang lolosnya. Mengenal jalur mandiri. Jalur mandiri menjadi salah satu kesempatan akhir bagi siswa-siswi seluruh Indonesia dalam memasuki PTN. Yang membedakan jalur mandiri dari jalur lainnya adalah peserta yang dinyatakan lolos dengan jalur mandiri memiliki kewajiban untuk membayar uang kuliah awal atau uang gedung yang nominalnya lumayan besar, bahkan bisa mencapai ratusan juta. Penyelenggara dari jalur mandiri ini juga adalah PTN atau universitas masing-masing, sehingga waktu dan ketentuannya tergantung dari universitas yang bersangkutan. Apa aja sih jalur mandiri di Indonesia? 1. Jalur mandiri nilai UTBK ditambah tes TKA tambahan. Yang kedua, jalur mandiri dengan tes tertulis. Yang ketiga, jalur mandiri dengan sertifikat atau piagam prestasi. Yang keempat, jalur mandiri dengan nilai raport.
Yang kelima, jalur mandiri IUP International Undergraduate Program. Berikut ini nama-nama ujian mandiri di Indonesia. Yang pertama, SIMA UI, PPKB UI, Olimpiade UI. Yang kedua, SMITB. Yang ketiga, Undip. Yang keempat, SMUP Unpad. Yang kelima, UTUL UGM. Dan masih banyak lagi dari seluruh PTN di Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video presentasi kami kali ini yang membahas mengenai materi mengenal jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sedikit rangkuman mengenai materi yang telah kita bahas, bahwa jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia itu ada 3. Yang pertama SNBP, yang kedua SNBT, dan yang ketiga jalur mandiri. Kami harap materi yang telah kami sampaikan tadi dapat teman-teman terima secara baik sehingga teman-teman dapat mengetahui dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri ataupun sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Kami harap juga kita semua selaku siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dapat lolos atau masuk ke perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan yang kita semua inginkan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berikut adalah merupakan video presentasi kami mengenai materi BK, yaitu mengenal jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kami harap pembahasan yang kami telah sampaikan tadi dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Saya Amira Hizorik selaku moderator dari jalannya presentasi kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah teman-teman tumpahkan pada presentasi kami kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.